Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku tercinta dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan dari Allah kita diberi akal dan hati yang baik, rezeki yang berlimpah, yang berkah, dan dari jalan yang baik pula. Selamat berjumpa di pertemuan ini, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang etika cinta atau cara kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari video sebelumnya kita dapat memetik hikmah yang mana bisa menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Amin. Oke, baik, pada pertemuan kali ini tema kita adalah ikhtiar disertai iman yang kuat. Karena pada dasarnya semua ikhtiar itu baik, tapi kalau tidak didasarkan dengan iman yang kuat, biasanya manusia akan melakukan segala cara, akan menghalalkan segala cara agar ikhtiarnya membuahkan hasil yang bisa memuaskan dirinya. Biasanya orang seperti ini tidak melihat baik buruk, tidak melihat dampak selanjutnya. Penyakit ini bisa kita runut dengan sangat jelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya banyak orang dengan segala cara ingin melampaui hasil yang dicapai orang lain. Ada yang ingin hidupnya mulia tetapi tidak siap menempuhnya dengan syarat susah payah. Ada yang ingin dikenal dengan cara mengkopi karya orang lain secara tak beradab. Ada seorang pemimpin yang ingin dicintai rakyatnya, tapi dengan cara tidak membuat senyum rakyatnya. Dan masih banyak pula dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita jumpai. Keinginan akan ketenaran, kejayaan, jabatan, atau keluhuran hidup seringkali, bahkan mungkin selalu membuat orang lupa diri dan serakah, yang ujung-ujungnya menempuh jalan pintas atau menghalalkan segala cara demi mencapai obsesi dan ambisinya. Penyakit inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai cinta dunia dan takut akan mati. Jika hal ini dilakukan, bisakah orang akan memperoleh sukses sejati yang penuh dengan kebahagiaan? Rumus dari Kanjeng Nabi SAW adalah tidak akan dicintai bagi orang yang tidak mencintai. Dunia oleh Ar-Rumi diibaratkan bagai sebuah gunung, di mana suara yang diarahkan kepada gunung akan memantul kepada siapapun gaungnya. Kalau baik, pantulan kembalinya akan baik, dan sebaliknya, kalau buruk suara itu, maka keburukan memantul kembali ke telinga orang yang bersuara. Siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Barang siapa menabur kejahatan,
maka ia akan memanennya sendiri kejahatan tersebut. Setiap kebaikan sekecil apapun akan ditampakkan, dan keburukan seberat zarrah pun maka ia ditampakkan pula pada diri mereka masing-masing pada nantinya. Adakah seorang yang lahir dalam keadaan alim? Adakah jalan pintas dalam menempuh semua kemuliaan dan kesuksesan hidup? Adakah cinta yang bisa dinikmati dengan instan tanpa penempaan? Adakah gitar berdenting tanpa petikan? Adakah gendang berbunyi tanpa pemukulan? Adakah semua itu? Wahai sedulurku, Kanjeng Nabi SAW mengingatkan kita dengan adanya perihal tersebut. Lalu beliau menunjukkan terapinya dengan cara belajar berbagai aspek kehidupan. Karena semua keberadaan hidup merupakan wujud sunnahnya, di mana syarat-syarat mencapai kejayaan atau kesuksesan harus ditempuh oleh umatnya. Misalnya berprasangka masuk surga boleh-boleh saja, tetapi syarat yang harus ditunaikan adalah kesungguhan dalam menjalani hidup dan kesabaran, atau ditunaikan melalui penempaan sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Dan ternyata jauh atau dekat, berhasil atau tidaknya, keinginan ataupun harapan kita baik di dunia dan di akhirat itu kita sendiri yang menentukan, atau kita ada ikhtiar tersendiri agar semuanya bisa terwujud. Itu pun ditentukan oleh manifestasi hak ikhtiar yang sudah disunnahkan, sudah menjadi pengetahuan umum dan jelas firman-Nya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Janganlah takut, sebab cinta akan memandu jalan bagi para pecinta. Segala sesuatu di alam ini memiliki siklus dan waktu untuk tumbuh berkembang sampai sempurna. Kita seperti panah dan orang tua adalah busurnya, sementara dia sebagai pembidiknya. Janganlah takut, sebab cinta akan berbicara bukan dengan sekedar kata, tetapi dengan kenyataan-kenyataan hidup ini dan seluruhnya.